Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas Bro. Saat ini saya akan tutorial untuk masalah boat thruster atau orang kapal biasa menyebutnya itu BT. Perlu saya jelaskan untuk boat thruster ini BT ini. Jadi ini adalah elektromotornya. Jadi ini di kapal sebagai alat untuk merubah haluan atau mengendalikan haluan ini. Jadi pada saat kapal mau sandar, ini dipergunakan BT ini. Atau ada komando di kapal itu biasanya BT on, itu BT siap. Wah, begitu teman-teman. Itulah komando-komando di atas kapal. Nah, perlu kita ketahui BT ini sangat penting untuk dipasang di kapal, khususnya yang kapal besar-besar ya, yang makan angin. Maksudnya makan angin bukan anginnya dimakan. Jadi makan angin ini adalah kapal itu kalau ada angin kencang itu bisa terbawa angin gitu loh maksudnya. Jadi gampang hanyut di kapal, khususnya kapal besar-besar tinggi itu biasanya makan angin. Nah, untuk sandar biasanya itu kalau makan angin itu agak susah teman-teman. Angin kencang, ombak. Nah, ini harus dibantu dengan alat bantu kapal yang namanya adalah BT, boat thruster. Nah, jadi untuk menyandarkan itu ke kiri dan ke kanan. Ini BT ini fungsinya untuk ke arah kiri dan ke kanan. Jadi dia di bawahnya ini dia ada baling-baling yang untuk mengendalikan haluan kapal itu. Nah, kebetulan jadi saya tadi menjustifikasi untuk BT di kapal KM Kendaga Nusantara 7, yang mana laporan dari pihak kapal bahwa BT ini apabila dinyalakan itu akan trip AE nya. Ngeri kawan-kawan. AE ini adalah kalau di darat itu adalah genset gitu. Jadi untuk menghasilkan listrik. Nah, ini teman-teman. Jadi AE nya itu walaupun disinkro itu adalah di paralel ya. Yang tadinya 400 bisa menjadi 800 itu. Nah, seperti itu. Jadi BT ini sebenarnya untuk ampernya 431. Untuk nameplate-nya itu berapa ya, 250 atau berapa itu ya, agak lupa juga tadi. Jadi intinya itu BT ini kalau dinyalakan itu AE nya itu langsung ngetrip itu adalah jatuh, MCCB nya itu jatuh. Itu teman-teman. Bentar ya, saya carikan untuk nameplate nya. Wah, gak ada nih nameplate nya, ini nggak kefoto ini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini akhirnya kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita buka sebenarnya ini elektromotor ini ada masalah apa enggak itu teman-teman. Jadi kita buka seperti ini. Jadi ini adalah UVT nya, ini kan ya. Wah, nggak jelas ini. Jadi ini ada
U1 V1 W1 U2 V2 W2. Nah, L-mode ini mempunyai 6 kabel ini UVW atau XYZ sama saja. Nah, ini adalah yang mendapat tegangan dari AE. Tuh teman-teman. Nah, kita udah cek. Jadi untuk mengetahui L-mode ini bagus apa enggak, itu kita bisa ngecek. Jadi kita cek, karena kita nggak punya major test ya, kebetulan saya nggak punya major test, mau beli belum ada uang, jadi terpaksa saya pakai ohmmeter teman-teman, pakai ohmmeter. Jadi saya ukur, jadi kita ini ada patokannya cara ngukurnya itu. Jadi untuk V1 dengan V2 ini kondisi bagus ya, kondisi bagus. V1 sama dengan V2 itu harus menyambung atau connect. U1 sama U2 harus nyambung juga. Nah, W1 dan W2 harus nyambung. Ini aturannya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa tahu kondisinya untuk L-mode ini bagus atau sudah short body atau short untuk gulungannya. Dan rupanya kita tadi sudah melakukan pemeriksaan seperti itu, semuanya bagus. Jadi sesuai dengan inilah, dengan pengukurannya. Nah, apabila U1 sama V1 nyambung, maka bisa dipastikan L-mode ini rusak. U sama W nyambung, dinamo ini juga rusak. Nah, V sama W juga nyambung, begitu juga, berarti L-mode ini ada masalah atau rusak, mungkin terbakar atau short. Jadi patokannya adalah, cara mengukurnya itu tadi saya ulangi ya, V1 dan V2 itu harus nyambung, U1 dan U2 nyambung, W1 dan W2 juga nyambung ya. Jadi ini kalau lihat, ini tadi di jumper teman-teman, ini dipasang di sini ke sini sama ke sini. Jadi dia dipasang di kayak apa ya, di jumper lah. Jadi untuk RST nya itu di jumper, jadi pakai UVB itu. Oke teman-teman, selanjutnya jadi kita udah pastikan nih ya, untuk L-mode bagus. Sebenarnya kalau mau akurat lagi kita menggunakan major test, cuman karena saya belum punya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau ada rezeki saya pengen beli juga, karena alat ini sangat penting sekali untuk pengukuran L-mode, apalagi di kapal itu kan L-mode banyak ya. Kalau ada pengecekan, kalau kita tidak punya ya gimana kita mau tahu itu kelembapannya atau isolatornya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagian daripada yang lainnya adalah ini adalah ada kodenya nih, KLM. KLM ini adalah yang terhubung ke nih teman-teman, kehubung ke mana ya, oh nggak ada ya, mana gambarnya. Nah, terhubung ke sini teman-teman, ini KLM. Ini adalah borstel. Ini borstel ini fungsinya untuk setirnya. Jadi kalau ininya setirnya tidak sama dengan yang tadi, yang ini nggak bakalan muter teman-teman, berat.
Jadi ini di sini posisinya, ini bor setelnya di sini. Ini untuk 3 kabel KLM nya untuk setir. Nah ini yang untuk tegangan tadi yang kita buka, yang RST nya di sini nih, yang UVW kok UVW tadi. Nah yang kita jumper yang 6 kabel, pasti ada 6 kabel itu. Nah ini, jadi dengan seperti ini berarti sudah kita pastikan bahwa ini adalah sistem delta, bukan star delta, tapi langsung sistem delta. Nah setelah itu, nah ini contohnya nih teman. Jadi ini kan W2 U2 V2 sama V1 U1 V1 W1 ini di jumper. Ini harus nyambung. Nah itu adalah L1 L2 L3, jadi sama dengan RST seperti itu. Nah untuk KLM ini adalah, makanya kenapa dia di gambar seperti ini, itu jadi dia harus jajar, jadi sama pada saat ada tegangan masuk 380. Jadi ini 380 teman-teman ya, bukan 220. Untuk Elmot ini kalau di kapal itu kebanyakan pakai 380 tuh ya, bisa kurang dikit lah, 380 376 kah 78 kah. Nah itu, nah ini adalah sistem startnya. Jadi kalau ini nggak sama-sama, nah ini digerakkan oleh kontaktor teman-teman, kontaktor, cuman kontaktornya besar ya, ada bilang MCB lah atau kontaktor. Kalau MCCB kan dia nggak ada coil ya, kalau kontaktor dia pakai coil. Nah ini kontaktornya nih, ini L1 L2 L3. Jadi yang bikin setir tadi, yang untuk apa namanya, perintahnya dari sini, yang untuk bor setel itu dari sini teman-teman. Nah ini lumayan besar ini. Kenapa ini dibilang kontaktor? Karena dia ada A1 A2 itu kontaktor pasti. A1 A2 itu adalah lilitan ya, jadi dia adalah lilitannya yang untuk memerintah kontaktor tersebut. Nah itu bisa diukur dengan ohmmeter. Kalau ndak nyambung berarti ya wis putus. Nah itu yang dimasuki tegangan, ada yang pakai 12, ada yang 24, ada yang 20. Nah itu teman-teman. Jadi sebelum ke SCR itu adalah kamar mesin ya, ruang kamar mesin, ruang SCR. Kalau ruang mesin itu ruang mesin, kalau SCR ya engine room control, tempat untuk mengontrol. Jadi permesinannya di situ, di SCR. Nah gitu teman-teman. Cuma tadi kita belum sempat bongkar ini, saya belum sempat bongkar ini karena sebenarnya ini sudah dikerjakan oleh teknisi. Jadi saya sebenarnya cuma mengawasi aja, tapi karena saya juga pengen tahu apa sih masalahnya, timbullah keinginan saya untuk mempelajarinya, begitu teman-teman. Setelah kita pelajari sistemnya, biar kita paham, itu kan. Ini sistem delta, start delta. Nah ini kita udah bikinkan untuk apa namanya, rumusnya, kondisi bagus apa enggaknya untuk Elmotnya. Ini power setel. Nah ini untuk yang apa, startnya ya, ini untuk startnya ini. Jadi ini kalau nggak sama-sama ya, ada yang ngepong satu,
nggak bakalan muter itu L-mode itu, gitu teman-teman. Jadi ini gambarnya ya tadi ya. Oke, ini ada bahasa apa ini, bahasa Sanskerta ini. Di sini dijelaskan juga. Jadi untuk mengetahui kontrol daripada KLM ini, yaitu startnya ini, kita disuruh mengecek A1 A2 nya itu dengan menggunakan ohmmeter. Nah ini KLM nya ya di sini nih, ini yang kabel yang ke apa, borstel. Nah ini yang ke kontaktor. Ini enggak ada tegangannya nih teman-teman, jadi dia digerakkan sama kontaktor. Nah ini ada tulisannya Bowthruster BT, merek Schneider ya, Schneider. Ini adalah MCCB yang dari haluan tadi, yang di ruang BT tadi dikumpulkan ke sini nih untuk di startnya, untuk onnya, on pertamanya di sini. Baru setelah itu baru masuk ke sistem tadi, ke sayang tadi tidak saya foto ya, untuk yang ada kontaktor untuk ngerakin startnya itu, sama untuk jemperan RST nya yang 6 kabel itu masuk kayak dalam lemari, itu sistem kelistrikan lah ya, sistem kelistrikannya di situ. Jadi saya nggak foto tadi, sayang. Cuman paling tidak saya hanya menyampaikan intinya di sini kita sama-sama belajar, nggak ada orang yang hebat. Saya juga bukan orang yang pintar, saya goblok juga. Ijazah saya juga ijazah SMA. Saya nggak punya dasar listrik, saya nggak punya dasar navigasi. Itu teman-teman ya, itulah. Jadi boleh dibilang saya ini ya termasuk orang goblok lah tuh. Jadi kita nggak ada yang pinter, cuman karena saya sedikit tahu ya, saya punya inisiatif untuk menyampaikan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di kapal atau di mana aja yang menyaksikan video saya itu. Jadi ya intinya bagi-bagi ilmu lah ya. Kalau di Al-Quran kan sampaikan walau satu ayat ya kan. Nah kalau saya sampaikan ilmu walau sedikit, nah, apa yang kamu bisa. Tapi boleh dikoreksi teman-teman, kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan atau ya apa namanya harus dibenarkan, silahkan silahkan di komen di kolom komentar. Jadi ya kita sama-sama belajar tetap. Nah Elmo tadi itu menggunakan 431 ampere. Seharusnya di sini itu adalah di atas 400. Ya paling tidak 500 kah, atau 480 kah, atau 470 kah gitu. Jadi biar ada spek pada saat start gitu loh. Nah yang terjadi di sini cuma 400 ampere ini, 400 ampere. Nah setelah saya hitung pakai rumus, untuk L-mode yang nameplate-nya 431 ampere, untuk KVA nya itu kalau nggak salah 250 apa tadi ya. Nah yang L-mode tadi itu dikalikan PF nya itu 0,8, itu keluarnya 475 sekian lah, atau 474,7 kalau nggak salah tadi itu. Saya udah hitung dengan menggunakan rumus ya.
rumusnya yang ya rumus internasional, bukan rumus bikinan saya. Nah, maka dari itu kenapa AE kapal ini sampai trip pada saat BT dinyalakan? Rupanya di sini ini ada UPT teman-teman, pengaman daripada saklar ini. Jadi kalau saklar ini over, itu akan dikontrol dengan pengaman UPT itu. Jadi kalau dia over, dia akan jatuh. Nah, rupanya itu UPT-nya dilepas, nggak dipasang. Jadi ini bisa naik terus, nggak jatuh. Tapi tegangan itu akan lolos ke AE, ke genset, generator set. Orang Jawa bilang genset, generator set. Ya. Tapi kalau istilah perkapalan AE keren toh. Auxiliary engine apa alternator engine ya. Nah, gitu saya juga ini baru-baru dengar juga ya, maklum lah. Jasa juga jasa SMA. Itu teman-teman. Jadi apa namanya? Kenapa sampai terjadi tripnya itu bukan di sini? Yang harusnya tripnya itu di sini. Karena ini adalah pengaman, sistem pengaman untuk kalau ada short di sistem kelistrikan daripada BT tersebut atau bolt thruster, maka di sini akan jatuh. Nah, yang terjadi ininya spesifikasinya nggak sesuai, UPT-nya dilepas mungkin dengan maksud supaya kuat, nggak jatuh gitu. Tapi akhirnya malah blackout. Padahal itu menggunakan 2 AE, 2 motor bantu atau 2 genset, yang mana kalau di total itu sekitar jumlahnya 800-an ya. Padahal elmot kita cuma 431. Ya harusnya kuat lah ya. Tapi kenapa AE nya sampai ngejam apa ngetrip, jatuh, mati, blackout. Rupanya ada kesalahan di sini. Ini ada kesalahan ini sebagai apa namanya, saya juga nggak tahu untuk ini sudah dilakukan penggantian atau bagaimana, apa dari aslinya, dari pembikinan kapalnya saya juga nggak paham. Tapi yang jelas saya berdasarkan ilmu kelistrikan yang saya pelajari, yang saya tahu itu, saya hitung ini kurang besar. Jadi saya hanya menyarankan sebaiknya diganti dulu sebelum melakukan pengetesan selanjutnya atau perbaikan selanjutnya. Dengan penggantian ini maka AE akan aman, tidak ada masalah. Seandainya ada short atau apa namanya, ada yang short body atau isolator tinggi yang mengakibatkan itu elmot tidak berputar dan ini ampere naik, ini yang jatuh. Enggak langsung jatuhnya itu enggak langsung ke apa namanya, ke langsung ke AE, ke atlet apa, ke auxiliary engine-nya, ke motor bantunya atau gensetnya gitu teman-teman. Nah oke, selanjutnya jadi itu aja ya tadi yang saya apa sampaikan ya. Untuk yang ini harus dilakukan penggantian, makanya kita harus paham penghitungan ampere kontaktor atau ampere MCCB itu ada rumusnya teman-teman, ada rumusnya. Jadi kita harus paham berapa kontaktor yang dibutuhkan ya. Yang jelas untuk elmot itu yang dihitung KVA, KVA voltase sama apa namanya, untuk tegangan 380 nya yang dipakai sama 0,8 itu PF nya, itu rumus itu. Jadi sekarang selanjutnya kalau ini untuk sistem ini skema kontaktor, ini pemasangan kontaktor. Oh bukan, ini lain ini. Nah ini kita kembali ke sini teman-teman.
L1 L2 L3 ya, ini RST nya. Ini adalah kontaktor yang tadi, yang untuk sistem kontrolnya ke Elmo tadi. Ini bisa ngepong teman-teman, ibaratnya ya ngepong lah, apa ya kalau istilah katanya itu, kita biasa ngomongnya sih ngepong ya, kayak longgar atau apa. Terus mungkin untuk A1 A2 nya sudah nggak kerja. Di sini ada A1 A2, itu kalau ngukurnya di situ. Ini kontaktor ini masih bagus apa enggak, kita cek A1 A2 nya. Kita bisa simulasi juga ya, yang penting A1 A2 nya ini kapasitasnya ini butuh berapa untuk voltnya, DC apa AC yang gerakan, yang merentah A1 A2 ini. Kadang aja pakai 220 itu kan, ada yang pakai 24 ya, istilahnya kayak kontaktor lah, kayak kontaktor bisa kita langsung. Nah, alat-alat seperti ini teman-teman itu ada masanya, kayak kontaktor itu kan. Kalau kita mau mempelajari itu ada jam terbangnya atau limitnya, time limit. Karena kalau dibikin bagus terus pabriknya nggak laku teman-teman. Makanya di situ ada jam kerjanya, bisa dicari di Mbah Google kan itu. Kita tinggal nyari berapa jam kerjanya harus diganti. Boleh kita itu mengakali, itu sifatnya hanya untuk sementara itu teman-teman. Jadi nggak bisa digosok-gosok sampai lecet, digosok-gosok, aduh ya diganti dong, dibelikan kan gitu. Makanya harus ada spare di atas kapal. Hal-hal yang penting yang sekiranya susah itu kita dapatkan, kita usahakan ada spare lah. Bagaimana caranya, gitu aja teman-teman. Jadi kita ambil kesimpulan tadi untuk permasalahan di boat thruster di kapal yang saya datangin tadi, Kendaga Nusantara 7. Insya Allah saya pastikan sistem kelistrikannya yang bermasalah. Ya namanya justifikasi ya, itu bisa benar bisa salah. Nah saya pribadi kalau memang salah saya minta maaf, bisa di komen, kita sharing, kita tukar pendapat, ya toh, biar tambah ilmu, tambah bermanfaat buat orang banyak. Nggak masalah, nggak ada yang hebat, saya juga bukan orang hebat. Di sini saya cuma ingin menyampaikan dan ingin menyimpan data ini di YouTube supaya kalau lupa saya juga bisa buka. Karena kalau disimpan di HP, kalau memory cardnya rusak atau HP-nya dijual karena nggak punya uang, hilanglah sudah data kita. Tapi kalau saya bikin YouTube, semua data saya masukkan ke YouTube, otomatis tidak bakalan hilang karena disimpan sama YouTube. Nah, itu plus minusnya kenapa saya bikin YouTube. Di situ banyak file-file saya, pekerjaan saya. Jadi kalau lupa ya, namanya manusia kan, makin tua pasti lupa, bisa lupa. Untuk itu setiap ada pekerjaan atau pengawasan pekerjaan, kalau saya bisa bikin tutorial atau apa yang sekiranya saya bisa memahami dan teman-teman bisa memahami bagaimana caranya. Jadi sistem kerjanya, saya orangnya terbuka saja, kita ngobrol by WA atau Messenger atau apa, silahkan monggo, mau ada pertanyaan. Saya juga gitu, kalau memang nggak bisa ya saya nanya, ya kan. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Kita semakin belajar itu bukan semakin pintar teman-teman, semakin kita belajar akan semakin bodoh, bahwa kita itu banyak ilmu yang harus
kita pelajari. Justru orang yang nggak belajar itu mesti pinter, karena dia nggak pusing, nggak belajar. Nah, orang yang belajar itu semakin pusing, karena dia harus memahami, harus tahu. Itulah bedanya, ya kan? Jadi semakin kita mengetahui banyak hal, semakin bodohlah kita. Itulah manusia terbatas, karena kita yang maha kuasa, yang berkuasa, ya toh. Kita ini apa? Hanya segelintir kecil, seujung kuku lah. Makanya apa yang kita sombongkan tidak ada, teman-teman. Kita ini semua sama. Tolong kalau punya ilmu dibagi, kita sampaikan ke teman-teman yang lain, ya toh. Kita meninggal masih ada penerusnya. Nah, itu. Jadi paling tidak menjadi amal ibadah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Ya syukur-syukur dapat dolar main namanya. Aduh. Oke teman-teman, makasih. Jadi gini aja, sampai di sini tutorial. Jadi mengenai sistem kerjanya BT seperti itu. Jadi dia menggunakan 380, dia ada 6 kabel yang dari statornya, rotornya ada untuk KLM nya ini, untuk sistem startnya, sistem stir istilahnya ya, seternya ini, KLM nya ada stir yang untuk di bawah setelnya itu. Itu kalau nggak jalan ya nggak bisa muter, sama aja, akhirnya ampernya tinggi, akhirnya ya ngetrip. Beban yang harusnya 400 ampere akhirnya lewat dari 400, dan akhirnya pasti akan trip. Nah, kalau MCCB nya pengamannya dilepas, ya nggak bisa trip. MCCB nya yang BT tapi larinya ke induk, ke AE nya yang ngetrip, kan gitu logikanya. Lolos dari satunya yang jeblok, kan itu. Ya ini hanya sekedar justifikasi, analisa. Saya bukan dukun, saya manusia biasa, banyak salah dan kekurangan. Barangkali ada yang salah ya mohon dimaafkan. Tolong di komen, disediakan kolom komentar. Kalau memang saya salah tolong dibenarkan. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau mau ikhlas ya di like, di subscribe. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, saya nggak memaksa, ya loh. Itu aja sih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan benar dan tidak salah, dan bisa menjadi wawasan atau tambah-tambah ilmu. Siapa tahu ada manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.